Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rukmawati selaku dosen pengampu dalam mata kuliah dasar perlindungan tanaman, serta teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan guna untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya walaupun secara daring. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke materi yang akan kami bawakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri sebagai moderator dengan nama Muhammad Zulfikar Salam dengan NIM 051, Aufa Anindita dengan NIM 052, Roni Aziza dengan NIM 053, Erlisa Kartika Jati dengan NIM 054, dan Pipin Ana Pratiwi dengan NIM 055. Dan materi yang akan kami bawakan adalah pengantar ilmu gulma. Untuk selanjutnya yang akan kami ketahui yaitu apa sih itu gulma atau pengertian gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya, namun pertumbuhannya tidak dikehendaki dan pada umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan produksi, serta dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Apa saja jenis-jenis gulma? Next. Yang pertama yaitu gulma rerumputan. Gulma rerumputan umumnya berasal dari famili Gramineae atau Poaceae. Contohnya yaitu Imperata cylindrica dan Echinocloa crusgali. Next. Yang kedua yaitu gulma teki-tekian atau sedge. Gulma golongan teki termasuk dalam familia Cyperaceae. Contohnya yaitu Cyperus rotundus dan Fimbristilis litoralis. Next. Yang ketiga yaitu gulma daun lebar atau broadleaves. Gulma berdaun lebar umumnya termasuk famili Dicotyledoniae dan Pteridophyta. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Contohnya yaitu Monocaria vaginalis dan Limnocharis flava. Next. Yang keempat yaitu gulma pakis-pakisan atau fern. Contohnya Dryopteris aridus atau pakis kadal, Neprolepsis biserata atau pakis kinca, dan Neprolepsis exaltata atau paku pedal. Next. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang kerugian akibat gulma. Kerugian akibat gulma yang pertama yaitu akan menyebabkan kompetisi gulma dengan tanaman pokok dalam memperebutkan air, tanah, cahaya matahari, unsur hara, dan ruang tumbuh udara. Yang kedua, inang akan menjadi tempat hidup sementara bagi hama atau penyakit sehingga memungkinkan dapat berkembang biak dengan baik. Yang ketiga, yaitu gulma mempunyai senyawa alelopati, yaitu kemampuan mengeluarkan zat yang bersifat racun dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman tertentu. Next. Yang keempat, yaitu akan mengganggu aktivitas pertanian, yaitu kesulitan dalam melakukan kegiatan pertanian, misalnya pemupukan, pemanenan dengan alat mekanis yang menyebabkan peningkatan biaya produksi. Yang terakhir yaitu penurunan kualitas hasil panen, yaitu akan mengurangi kualitas benih tanaman. Next. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana cara pengendalian gulma.
pengendalian gulma dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama secara preventif atau pencegahan, yaitu dengan pengendalian gulma secara preventif ini dilakukan dengan pembersihan bibit-bibit pertanaman dari kontaminasi biji-biji gulma, pencegahan pemakaian pupuk kandang yang belum matang, pemberantasan gulma di sisi-sisi sungai dan saluran-saluran pengairan, dan pencegahan pengangkutan tanaman yang berikut tanahnya. Yang kedua yaitu dengan cara mekanik. Dengan cara mekanik ini yang pertama ada penyiangan, yaitu merupakan pencabutan dengan tangan manusia ditujukan pada gulma anual dan bilenial. Yang kedua yaitu pembabatan, dilakukan dengan pembabatan ini dilakukan dengan cara menggunakan arit atau sebagainya. Namun hanya efektif untuk mematikan gulma setahun dan relatif kurang efektif untuk gulma tahunan. Yaitu pengolahan tanah dengan menggunakan alat-alat seperti cangkul, bajak, traktor, dan sebagainya, yang pada umumnya juga berfungsi untuk memberantas gulma. Selanjutnya yaitu penggenangan. Dengan cara penggenangan ini, pada kondisi tanah tergenang justru akan menghambat perkecambahan propagul gulma, sehingga gulma tidak dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu pembakaran. Pembakaran ini dapat mematikan insekta dan hama serta penyakit seperti cendawan dan bakteri. Selanjutnya yaitu pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa ini bertujuan untuk mencegah cahaya matahari tidak sampai ke gulma, sehingga gulma tidak dapat melakukan fotosintesis dan kemudian mati. Yang terakhir yaitu solaritas tanah, yaitu dapat mengurangi propagasi gulma di dalam tanah. Gunakan musuh alami berupa hama. Yang keempat yaitu kultur teknis. Kultur teknis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pergiliran tanaman. Secara ekologis dapat mencegah adanya dominasi jenis gulma atau kelompok gulma tertentu pada lingkungan tanaman. Yang kedua yaitu pola tanaman tumpang sari. Penerapan pola tanam tumpang sari ini pada lahan pertanian akan terisi oleh banyak tanaman budidaya, sehingga tidak terdapat ruang kosong yang dapat menumbuhkan gulma. Yang kelima yaitu secara kimiawi. Dapat pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang terakhir yaitu pengendalian gulma terpadu. Pengendalian gulma terpadu atau PGT adalah sistem pengendalian gulma yang mengintegrasikan pengendalian gulma sejak sebelum tanam. Yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari gulma? Next. Manfaat dari gulma yaitu yang pertama, biomasa gulma dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik apabila dikembalikan ke dalam tanah. Yang kedua, gulma sebagai tempat persinggahan maupun tempat berlindung dan tempat meletakkan telur oleh beberapa jenis serangga. Yang ketiga, gulma sebagai biofilter untuk mengurangi konsentrasi besi di dalam air dan untuk meningkatkan kualitas air. Dan yang terakhir, gulma sebagai bahan baku kerajinan tangan atau industri rumah tangga, home industry. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika masih ada materi yang kurang jelas, boleh ditanyakan di WhatsApp grup. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.